tanggapan Anda itu seperti apa gitu terkait hak dan kewajiban masyarakat ketika berliburan untuk menekan penyebaran COVID? Apakah masyarakat kita itu diizinkan oleh pemerintah untuk eh, berlibur gitu, liburan ke tempat-tempat yang notabene itu sangat rentan gitu untuk penyebaran COVID-19 gitu. Menurut pendapat Anda gimana? Oh, oke. Menurut saya untuk masyarakat sendiri untuk hak dan kewajibannya itu untuk berlibur itu harus ada. Namun hak berlibur yang dimiliki untuk masyarakat itu juga harus diimbangi karena uh, kita kan masih uh, dalam masa pandemi COVID-19 ya. Iya, benar. Jadi menurut saya untuk berlibur sendiri itu diperbolehkan asalkan dalam berlibur sendiri itu mematuhi peraturan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Jadi menurut saya untuk pemerintah untuk melonggarkan uh, untuk masyarakat berlibur, untuk berwisata itu juga perlu karena masyarakat itu mempunyai hak dan kewajibannya untuk uh, berlibur, berwisata. Namun untuk pihak pengelola sendiri, untuk pengelola pariwisata sendiri itu juga harus uh, ini memberikan pelayanan Ya, seperti misalnya memberi fasilitas mencuci tangan dan juga menerapkan protokol kesehatan seperti pengecekan suhu badan sebelum memasuki area wisata dan juga uh, untuk kapasitasnya sendiri itu harus dikurangi. Jadi menurut saya untuk berlibur sendiri itu tidak masalah karena masyarakat mempunyai hak dan kewajibannya, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan yang sudah ditentukan untuk menekan COVID-19 ini. betul. Mungkin begitu. Iya. eh Oke. Saya setuju dengan jawaban ataupun tanggapan Oh, Anda terkait gimana sih apa sih ya reaksi kita sebagai masyarakat gitu di dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini gitu. Apakah tempat liburan akan tetap dibuka ataukah ditutup gitu untuk rentang waktu yang belum ditentukan. Cuman kan kalau kita melihat eh, akhir-akhir ini kan udah banyak tuh yang membuka gitu kan. Ya mestinya kan kita udah oh pakai sistem iya. normal gitu kan. Kita udah pakai sistem new normal terus di setiap ya apa sih namanya? Pada akhirnya juga harus berada di new normal itu gitu dengan cara penerapan protokol kesehatan gitu kan untuk setiap setiap pengunjung yang datang gitu seperti cuci tangan gitu terus pakai masker harus mewajibkan penggunaan masker di tempat wisata tersebut dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ya. Ya, jadi saya ingin bertanya ke narasumber kedua kita, ke saudara Tolan. Saya dengar Anda kurang percaya adanya COVID-19. Kenapa? Coba tanggapan Anda itu seperti apa? Kenapa Anda itu kurang percaya gitu, tidak percaya kenapa COVID-19 itu tidak ada gitu, kenapa? Ya Coba gini ya, tanggapan Anda gimana? terima kasih. Bukannya saya tidak percaya, tapi gini, untuk COVID sendiri sekarang kan apa namanya seperti kebijakan gimana? Kebijakan pemerintah, protokol kesehatan. Kebijakan pemerintah kan apa namanya beda-beda kan seperti gini, liburan boleh tapi mudik nggak boleh. Nah itu Ya kan benar. gimana ya?
kayak membuat kayak masyarakat aneh itu gitu ya. bingung. Nah, katanya itu apa, di Indonesia lagi darurat COVID. Tapi di lain sisi untuk mudik sendiri kan tidak boleh, tapi untuk liburan diperbolehkan. Nah, jadinya kan masyarakat itu jadi bingung gitu loh. Ini COVID itu menurut saya itu gimana ya? Kalau menurut saya COVID itu ada, tapi tidak terlalu menakutkan. Menurut saya seperti itu. Iya. Berarti kesimpulannya itu adalah Anda tetap percaya adanya COVID gitu ya. Cuman karena pemerintah itu di dalam memberikan sesuatu apa sih namanya? Seperti suatu apa sih namanya? Suatu inilah gitu apa namanya? Kewajiban ataupun peraturan. Nah, sorry. Pemerintah itu seperti ya suatu peraturan gitu, tidak seperti kayak ngasal gitu ya. Kayak timpang gitu, nggak masuk akal gitu ya. Pemerintah itu sendiri seperti membuat kebijakan itu simpang siur. Iya, awalnya benar. A jadi B gitu. Peraturan kayak simpang siur gitu ya. Yang ini dibolehin sementara yang ini tidak boleh gitu. Harusnya harus sejalan gitu kan. Yang ini kalau yang ini nggak boleh, yang lain juga nggak boleh harusnya gitu kan. Harusnya sih gitu kan. Nah, terus banyak juga yang bilang kalau COVID-19 itu adalah akal-akalan dari Cina gitu. Biar mereka ini, jadi mereka ini menciptakan suatu virus nih. Mereka menciptakan suatu virus dan mereka itu akan membuat vaksin sendiri untuk dijual ke semua orang di seluruh dunia gitu. Otomatis mereka bakalan dapat untung yang banyak gitu. Banyak juga yang berpikiran seperti itu. Makanya mereka itu berpikir kalau COVID-19 itu mengada-ngada. Banyak sih yang berpikir seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kita ke narasumber ketiga, Muhammad Hanif. Yang saya ingin tanyakan adalah, ini kita akan mulai menghubungkannya dengan tema hak dan kewajiban suatu rakyat terhadap peraturan pemerintahnya dan juga sebaliknya gitu. Hak dan kewajiban pemerintah kepada rakyatnya sendiri gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah pendapat Anda itu seperti apa terkait ini? Gimana tanggapan Anda terkait misalnya nih, orang banyak di PHK gitu. Orang banyak di PHK terus karena COVID-19 ini. Dan karena di PHK itu untuk mengurangi kapasitas di suatu perusahaan itu gitu untuk menekan penyebaran COVID-19 gitu. Sementara pemerintah tidak melihat bagaimana rakyatnya itu sangat membutuhkan makan gitu dari pekerjaannya itu. Nah, gimana tanggapan Anda? Apakah Anda sudah paham dengan pertanyaan saya? Iya, jadi gini ya Nis. Kan biasanya kalau pemerintah itu kan banyak yang memphk kan. Kayaknya sepertinya kayak melanggar peraturan protokol kesehatan. Nah, itu biasanya kan yang sering terjadi itu ada razia pemakaian masker. Nah, kalau razia pakai masker itu kan banyak banyak masyarakat itu tidak ada yang menggunakan masker. Kenapa? Nah kan kalau nggak pakai masker kan itu kan harusnya harus menjalani protokol kesehatan kayak gitu. Terus lagi pula untuk waktu pas tanggal 6 sampai 17 atau nggak sampai tanggal 24 Mei itu kan biasanya kan tidak boleh mudik. Itu sudah ada penyekatan. Nah, itu kan waktu pas masyarakat mau melakukan pulang kampung kan itu disekat sama pihak polisi gitu-gitu. Tapi kadang ada seseorang tuh yang menggetak-getakkan ke kepolisiannya, habis itu langsung membawakan ke kantor polisi gitu. Ini karena itu pasti melanggar peraturan protokol kesehatan. Jadi harusnya itu kita melakukan tes swab atau enggak tes rapid.
kayak gitu. Terus yang di hak dan kewajiban di sini, saya sudah ada undang-undang yang kita lakukan. Saya sudah mendapatkan undang-undang dari pasal 9 yang hak dan kewajiban, dari pasal 9 ayat 1 dan 2. Nah, ayat 1 yang berbunyi setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Yang kedua, setiap orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Nah, maksudnya kekarantinaan kesehatan itu gimana? Nah, biasanya kan kalau semua orang itu, waktu pas pekerjaan itu kan ada melakukan vaksinasi COVID-19. Nah, kenapa kok wajib melakukan Vaksinasi. istilahnya melakukan vaksinasi COVID-19 itu? Nah, supaya COVID-nya itu tidak langsung masuk ke tubuhnya manusia. Karena kalau COVID itu kan virus yang paling mematikan. Nah, jadi kenapa untuk setiap warga itu harus wajib melakukan vaksinasi? Soalnya ada beberapa masyarakat itu tidak mau melakukan vaksinasi. Soalnya kan banyak yang mengalami ketakutan, kayak seperti takut jarum suntik itu. Jadi ya harus bagaimana biar bisa berani harus melakukan vaksinasinya itu, supaya tidak bisa melakukan penularan COVID-19. Itu aja yang saya sampaikan.